Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai konstitusi negara. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perlu adanya kenalan terlebih dahulu. Dengan saya, Muhammad Fatkur Rahman, NIM I0321062. Selanjutnya dengan saya, Farid Nashwan Zudi dengan NIM I0321041. Saya Jasmine Tufahati dengan NIM I0321053. Dengan saya Muhammad Yanif Alfarisi dengan NIM I0321072. Dan saya Muhammad Raffi Nuriman dengan NIM I0321074. Sesi presentasi yang akan kami lakukan adalah yang pertama tentang pemaparan materi mengenai konstitusi negara dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dilakukan di laman Sepada. Baiklah teman-teman, marilah kita mulai sesi presentasi yang pertama. Saya serahkan kepada saudara Raffi Nur Iman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk memulai presentasi ini, tentunya segala sesuatu yang ada itu pasti ada sejarahnya. Nah, oleh karena itu kelompok kami memulai dari sejarah dari konstitusi itu sendiri, yang mana meninjau dari segi historis, sosiologis, dan politik. Nah, yang pertama ini ditinjau dari segi historis. Nah, berawal dari pandangan seseorang yang bernama Thomas Hobbes ini, yang mana berpendapat bahwa manusia itu sebenarnya penting akan adanya konstitusi dalam bernegara. Nah, kenapa? Karena status manusia itu secara natural itu bagikan serigala gitu. Nah, sehingga timbul beberapa istilah. Nah, yang pertama ada istilah namanya ada gium homo homini locus, atau man is a wolf to his fellow man. Yang tadi disebutkan yakni seperti serigala gitu manusia itu. Kemudian yang kedua itu ada pandangan jadi yang pertama itu maksudnya artinya itu yang kuat mengalahkan yang lemah. Jadi kan kalau serigala di hutan itu jadi yang kuat yang menang, kalau yang kalah ya terima nasib gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada pandangan lagi. Karena dulu itu manusia itu ya gimana ya, kalau mau dapat wilayah itu kan pasti mau nggak mau ya perang lagi. Nah, akhirnya ada muncul pandangan tuh namanya bellum omnium contra omnes. Jadi perang semua lawan semua, nah gitu. Nah, karena akibat dari perang ini dampaknya buruk banget gitu. Nah, akhirnya muncullah perjanjian, yakni perjanjian Factum Omnionis, yaitu perjanjian antara sesama manusia. Nah, setelah ada perjanjian antara sesama manusia ini, pastinya tentu perlu adanya pemimpin dari setiap manusia itu agar si perjanjian itu tetap berjalan. Nah, akhirnya muncul lagi istilah namanya Factum Subjectionis, yaitu perjanjian rakyat yang menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjamin atau menjaga perjanjian rakyat itu sendiri. Nah, kemudian mengacu pada buku dari Thomas Hobbes ini, yakni berjudul Leviathan, yang mana berisi argumentasi tentang bagaimana pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Nah, apa sih primus inter pares itu? Nah, primus inter pares itu adalah jadi seperti yang terpilih di antara kumpulan orang-orang yang sederajat gitu. Dalam artian ini sebagai seorang raja gitu atau presiden yang ketika itu jadi seorang raja gitu. Seperti karena negara itu menurut pandangan Habis itu ya, cenderung seperti monster Leviathan. Jadi kalau monster Leviathan dulu itu yang apa ya, yang menjaga kedaulatan agar semuanya itu berjalan sesuai apa yang seharusnya gitu, seperti layaknya monster Leviathan. Jadi seperti layaknya Tuhan gitu. Nah, kemudian pemikiran Hobbes ini tidak terlepas tentunya karena zamannya gitu ya. Karena kan Hobbes itu berada di zaman namanya itu Zeitgeist. Nah, jadi cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak gitu. Nah, dengan konsepnya itu ya divine right, yang mana menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga
dia memiliki otoritas tidak tertandingi gitu ya. Jadi anggapannya kalau raja tuh ya saya menjadi pilihan Tuhan ya, tentunya pemerintahan ya gimana saya dong gitu. Nah, ketika zaman itu seperti itu. Nah, akhirnya memunculkan raja-raja tiran atau yang disebut dengan raja-raja yang berlaku sewenang-wenang gitu. Jadi yang boleh slide-nya dilanjut. Nah, iya, jadi raja tiran ini ya tentunya raja yang yang berkuasa secara sewenang-wenang yang melalui jalur kekerasan gitu. Nah, salah satu contohnya itu ada raja dari Prancis yakni Louis ke-14. Nah, jadi Louis ke-14 ini memperluas kekuasaannya itu melalui 3 peperangan besar, yakni yang pertama ada Prancis melawan Belanda, kemudian ada perang aliansi besar, dan ada perang suksesi Spanyol antara 1701 sampai 1714. Nah, yang mana Louis XIV ini tentunya berhasil menetapkan absolutisme dan negara terpusat melalui ungkapannya itu yang artinya negara adalah saya. Jadi gimana ya, mungkin karena terlalu kuat juga ketika itu, akhirnya ya musuh-musuh menganggap kalau wah negara itu milik dia gitu akhirnya, karena terlalu kuat juga. Nah, akibatnya pemerintahan yang absolut ini ya tentunya berkuasa secara semenang-menang kan. Nah, hal ini menimbulkan tentunya dampaknya ya, siapa lagi kalau bukan rakyat gitu. Akhirnya sengsara, penderitaan yang luar biasa ketika itu. Nah, ketika menjelang akhir hayatnya, Louis ke-14 ini berkata kepada Louis de Rouvroy. Louis de Rouvroy ini itu seperti kayak jurnalis gitu waktu itu, bahwa kalau Louis XIV ini pernah bilang ketika sekarat, ya saya akan pergi atau mati, tapi negara itu akan tetap ada. Jadi negara yang maksud itu ya kekuasaan yang absolut itu gitu loh, yang raja menguasai secara sewenang-wenang gitu. Nah, dan ternyata ini terbukti sampai Raja Louis ke-16. Nah, kekuasaan yang absolut itu masih ada gitu sampai Louis ke-16 ini. Dan akhirnya dihentikan juga pada zaman ketika dipimpin oleh Louis ke-16 ini, dan akhirnya dihentikan karena dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus, yang mana akhirnya dihukum secara guillotine. Nah, guillotine ini untuk informasi, jadi seperti hukumannya itu mungkin kayak yang di film-film gitu. Jadi si rajanya itu diarak atau dibawa ke lapangan besar, nanti dihukum pancung di situ menggunakan alat namanya guillotine, yang disaksikan oleh rakyat-rakyat yang merasa ditindas oleh dia gitu sambil disorakin gitu ceritanya. Nah, dan untuk informasi juga, jadi guillotine ini kan dibuat oleh seseorang yang bernama Guillotine. Yang mana si Guillotine ini ternyata dia itu nggak setuju sebenarnya sama adanya hukum pancung atau hukum mati. Nah, jadi ini juga mungkin untuk sentilan bagi kita gitu selaku mahasiswa teknik industri kan, yang mana apabila kita ingin membuat suatu barang atau produk itu ya kita harus mempertimbangkan gitu ke depannya dampak dari produk itu gimana, apakah bahaya atau tidak, seberapa buruk gitu. Nah, mungkin Guillotine saat itu tidak mempertimbangkan dan akhirnya mungkin hanya untuk ancaman tapi malah memang benar-benar digunakan untuk hukum mati gitu. Nah, kemudian boleh lanjut slide setelahnya. Nah, kemudian akhirnya karena untuk membatasi kekuasaan itu, akhirnya ada gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau yang dikenal dengan istilah saat itu konstitusionalisme. Nah, sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia tersebut akhirnya berujung pada penyusunan konstitusi negara. Nah, yang mana fungsi konstitusi negara itu ada 2. Yang pertama itu untuk membatasi kekuasaan tentunya dari raja itu sendiri, dan yang kedua itu ada untuk menjamin dasar warga negara, hak-hak dasar warga negara agar tidak sengsara gitu dan terpenuhi hak-haknya. Nah, itu biar ditinjau dari histori sosiologis nih. Nah, sesuai pendapat dari cendekiawan dari Jepang, yaitu ada Naoki Kobayashi, yang mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar itu membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik, nah, untuk menjamin ya hak-hak rakyat tentunya. Nah, akhirnya kalau di Indonesia itu adalah UUD NRI tahun 1945 nih, yang mana melakukan pembatasan untuk, kalau di Indonesia kan presiden dan wakil presiden tuh, yang mana ada 12 pasal. Nah, pasal yang pertama itu yakni ada pasal 4 ayat 1 ya untuk memegang pedoman untuk kekuasaan pemerintahan, kemudian yang kedua itu pasal 6 ayat 1 untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk jadi presiden dan wakil presiden. Terus yang ketiga itu ada, boleh lanjut slide-nya, untuk membatasi masa jabatan ya, ada di pasal 7A dan 7B. Kemudian ada pasal 7C, presiden tidak dapat membukukan atau membubarkan DPR sebagai wakil rakyat tentunya, karena rakyat itu segalanya kan.
Nah, kemudian untuk menyatakan perang juga itu untuk presiden ada di pasal ayat 11 ayat 1 2 3, ada pasal 12 juga untuk menyatakan keadaan bahaya ketika misalkan ingin perang gitu, keadaannya bahaya gitu, dan kemudian ada pasal 13 ayat 1 2 3 yang mana mengangkat atau menerima duit negara lain, ada pasal 14 ayat 1 dan 2 itu yakni untuk berisi pengurangan kayak masa hukuman gitu, bisa gerasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Nah, kemudian juga ada pasal 15 sebagai bentuk tanda jasa atau gelar pada orang-orang yang berjasa bagi negara. Nah, kemudian juga yang terakhir itu ada pasal 16 yang ini pembentukan Dewan Pertimbangan. Nah, semua pasal itu ya tentunya untuk membatasi kekuasaan lagi agar seperti sejarah zaman dulu itu tidak terulang, agar presiden dan wakil presiden itu punya batasan lah intinya kalau ketika menjabat atau memerintah itu yang ada di Indonesia tentunya. Boleh next lagi slide-nya. Nah, akhirnya setelah membahas historis, kemudian sosiologis, nah yang terakhir ini ada politis nih. Nah, konstitusi itu ya tentunya kalau secara politis jadi konstitusi itu dibagi membagi kekuasaan negara gitu. Jadi dibagi dalam 3 badan, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif nih. Tentunya badan-badan itu ya yang menentukan cara gimana sih negara itu mau menjalankan kehidupannya. Nah gitu. Sesuai dengan pendapat para ahli nih, ada dari Stekbik, ada dari Ware, ada dari Sturken, sama ada Philip Hood dan Jackson, sama ada Miriam Budiarus juga. Dimana mereka berlima ini terangkum pendapatnya itu sudah di atas tadi. Jadi yang mana kalau negara itu dibagi kekuasaannya dengan 3 badannya, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang mana juga menghubungkan konstitusi itu yang menghubungkan ketiga badan itu agar dapat sinkron gitu kerjanya, dan juga menghubungkan dengan rakyat tentunya, karena ya yang dipilihnya kan oleh rakyat juga gitu, agar terpenuhi hak-haknya. Nah, akhirnya konstitusi ini ternyata ada 2 jenis nih ternyata. Yang pertama itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, kalau yang tertulis itu atau biasa disebut dengan lazimnya itu undang-undang dasar. Dan ada juga yang tidak tertulis. Nah, boleh lanjut slide-nya. Nah, jadi kalau untuk konstitusi kan tadi ada 2 tuh. Jadi ada tertulis dan tidak tertulis. Nah, akhirnya ada definisinya ada 2. Yang pertama kalau konstitusi secara sempit, dan yang kedua tuh ada yang secara luas nih. Nah, kalau secara sempit, jadi intinya kalau konstitusi itu ya hanya sebuah berupa dokumen yang berisi aturan-aturan penyelenggaraan kehidupan di negara itu mau gimana. Nah, namun yang jadi masalah, enggak semua negara itu punya konstitusi tertulis gitu. Contohnya kayak ada Inggris, ada Israel, ada Selandia Baru juga, yang mana mereka itu nggak punya konstitusi tertulis. Mengapa demikian? Karena kalau di Inggris kan itu bentuknya kerajaan tuh, jadi dokumennya itu hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itu atau masyarakat dari Inggris itu sendiri. Jadi akhirnya tidak memerlukan adanya konstitusi tertulis. Nah, karena nggak semua negara punya konstitusi tertulis, nah akhirnya definisi dari konstitusi ini diperluas. Nah, yakni dengan konstitusi itu merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk atau dijalankan. Nah, ya dengan demikian akhirnya tentunya semua negara itu kan pasti punya konstitusi. Nah, kalau negara Inggris ya konstitusinya tidak tertulis. Kalau Indonesia kan ada UUD untuk menjaminnya berupa bentuk tertulis. Nah, mungkin untuk sekian dari saya, mungkin boleh dilanjutkan. Terima kasih. Berikutnya adalah mengenai menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini kita menyajikan sebuah pengertian dari konstitusi. Sebelum itu, sebelum menuju ke pengertian umum, marilah kita simak definisi konstitusi dari beberapa ahli. Pertama, saya ingin mengutip dari James Bryce. Dia adalah seorang politikus dari Inggris. Dia mengatakan bahwasanya konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasi melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Berikutnya adalah Charles Frederick Strong. Dia berkata bahwasanya konstitusi merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Dari 2 pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya
artian konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama mengenai artian secara luas dan sempit. Artian secara luas itu adalah konstitusi adalah keseluruhan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintah sebagai organisasi sebuah negara. Dan artian secara sempit, konstitusi adalah aturan dasar negara tertinggi yang bersifat tertulis. Di Indonesia dikenal dengan UUD Negara Republik Indonesia. Mengapa disebut dengan dasar negara? Karena seluruh aturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan dasar negara, sesuai dengan konstitusi tersebut. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun, artian secara sempit ini bermasalah apabila kita artikan secara luas, karena tidak semua negara memiliki konstitusi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi UUD Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara. Di sini kita menjabarkan ada 8 poin, di mana poin pertama, fungsi dari konstitusi negara adalah penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua adalah pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Dan yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan negara dan warganya. Yang keempat, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Yang kelima, pemberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Yang keenam, penyalur kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang ketujuh, sebagai fungsi simbolik sebagai sarana pemersatu. Yang kedelapan, sebagai sarana pemberharu masyarakat. Berikutnya adalah, tadi sudah kita pahami bahwasanya konstitusi di Indonesia adalah UUD Negara Republik Indonesia. Nah, di sini kita paparkan bahwasanya tujuan dari konstitusi tersebut, yang pertama, memberikan hak-hak dan larangan terhadap hal-hal yang boleh atau tidak dilakukan dalam kekuasaan. Jadi, kita dengan konstitusi ini dapat paham bahwasanya kekuasaannya itu sampai sini, sampai sini. Tidak semua itu dapat dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah bukan yang maha kuasa. Dan yang kedua, tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Baik, berikutnya mengenai muatan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 muatan kurang lebih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, mengatur pembatas kekuasaan. Yang kedua, pembagian tugas penyelenggaraan negara. Ketiga, deskripsi lembaga negara. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Jasmine. Oke, terima kasih Fatkur atas kesempatannya. Nah, setelah penjelasan yang sudah dipaparkan teman-teman saya, mungkin dari kita masih bertanya-tanya, apa sih perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang mungkin masih menjadi pertanyaan kita semua mengenai perlunya konstitusi tersebut. Misalnya, perlukah setiap negara itu memiliki konstitusi? Setiap negara itu perlu memiliki konstitusi karena konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Konstitusi juga merupakan kerangka negara yang berdasarkan dengan hukum, yang menetapkan fungsi dan hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Semua negara pasti memiliki konstitusi, tapi ada beberapa negara yang memiliki undang-undang dasar yang tidak bernaskah, misalnya Inggris, Arab Saudi, Israel, Selandia Baru, dan juga Kanada. Nah, materi-materi muatan apa saja yang terdapat pada konstitusi? Menurut J.G. Steinbeck,
pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya, yang kedua ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan yang ketiga pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Apakah konstitusi itu selalu tertulis? Konstitusi itu tidak selalu tertulis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konstitusi itu dibedakan menjadi 2, yaitu konstitusi bernaskah, Undang-Undang Dasar Bernaskah dan Undang-Undang Dasar yang tidak bernaskah. Undang-Undang Dasar Bernaskah itu adalah undang-undang yang ada dalam bentuk satu naskah, sedangkan Undang-Undang Tak Bernaskah adalah undang-undang yang hanya tertulis sebagian karena telah banyak dipengaruhi oleh konvensi. Itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Hanif. Ya, terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan dengan subbab selanjutnya, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa dilanjut? Oke, sebelum kita masuk ke dalam urgensi dari konstitusi itu sendiri, alangkah baiknya kita memahami kembali apa itu yang dimaksud dengan amandemen dan pembaharuan. Jadi sebelum kita memahami kembali urgensi, kita harus mengetahui dulu apa sih sejarahnya, gimana konstitusi-konstitusi itu dapat kita terapkan dan dapat terjadi di negara kita. Jadi ada 2 jenis perubahan dalam konstitusi ya. Jadi pertama ada amandemen. Amandemen itu perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar itu sendiri. Jadi di dalam amandemen ini yang apa sih yang dirubah itu seperti pasal-pasal yang ada di dalamnya. Jadi dilakukan kembali pembaharuan, dilakukan kembali penyesuaian terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita. Terus kemudian ada pembaharuan. Pembaharuan itu adalah konstitusi yang benar-benar seperti apa ya, diganti gitu, kayak seperti nanti akan kami jelaskan contoh-contohnya sehingga mungkin teman-teman bisa lebih paham. Next. Oke, jadi ada 4 amandemen yang pernah terjadi di Indonesia. Terjadi di tahun 1999, di tahun 2000, 2001, dan 2002. Di tahun 1999 itu di sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober. Sudah di tahun 2000 ada di sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus. Lalu sidang tahunan MPR pada 1 sampai 9 November tahun 2001, dan yang terakhir di sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 2002. Jadi di dalam amandemen ini apa sih yang dirubah? Jadi ada 6 pasal sebenarnya. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan. Jadi hanya ada 6 pasal yang tidak diubah. Selebihnya itu ada penyesuaian kembali. Jadi 6 pasal yang tidak dirubah itu adalah pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan yang terakhir pasal 35. Dan itu tidak dirubah. Jadi sudah sesuai. Next. Sebenarnya ada perubahan konstitusi. Nah, jadi perubahan ini di mana apa yang menjadi dasar kita dalam bernegara itu seperti diganti. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama gitu, dari tanggal 18 Agustus setelah kita merdeka sampai tanggal 27 Desember 1949. Kemudian dilanjutkan dengan Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian ada Undang-Undang Sementara tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian kembali lagi ke UUD yang pertama kita, UUD 1945. Dari tanggal 5 Juli sampai 1959 sampai tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian terjadi amandemen yang terakhir dan yang digunakan hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar
NRI 1945. Jadi dalam perubahan itu, di mana dalam perubahan-perubahan yang terjadi itu, yang kembali tadi di amandemen, ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan yang diubah, yang kita gunakan di undang-undang setelah amandemen itu. Setelah diubah, itu ada 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 3 pasal aturan tambahan. Kemudian next. Ya, jadi kita masuk ke urgensi itu sendiri. Jadi ada di dalam kita bernegara itu ada hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan, adalah hierarki gitu, aturan-aturan yang menjadi dasar. Jadi ada pertama, dan yang menjadi dasar itu ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kemudian ada Undang-Undang UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), kemudian Peraturan Daerah Perda Provinsi, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jadi lembaga-lembaga ini dalam mereka membuat sebuah undang-undang itu harus berdasarkan kepada atasnya. Nanti akan sampai ke undang-undang dasar. Jadi semua peraturan-peraturan yang nanti dibuat misalnya dari TAP MPR, UU dan ke bawahnya itu harus disesuaikan dengan undang-undang dasar itu sendiri. Jadi benar-benar undang-undang dasar itu sebagai dasar lah, dasar penerapan undang-undang lainnya. Jadi sebagai contoh gitu ya, ada Undang-Undang Dasar 1945 di mana nanti di crop ya. Ada sebuah contoh di ada sebuah contoh bagaimana Undang-Undang Dasar Negara itu dipakai sebagai dasar hukum bagi hukum-hukum lainnya di bawahnya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan hal di atas, disusunlah undang-undang pelaksanaannya, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi itu sebuah contoh yang menandakan, yang membuktikan bahwa undang-undang kita itu sudah terdasar. Jadi semua undang-undang nanti akan dikembalikan dasarnya ke Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke pembicara berikutnya, kepada Mas Fari, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Muhammad Hanif. Selanjutnya adalah contoh kasus yang merupakan pelanggaran konstitusi. Pada contoh kasus kali ini, kami memilih contoh dari kasus korupsi oleh Bupati Probolinggo dan jajarannya. Kali ini dilakukan penyidikan oleh KPK terhadap 10 orang di sejumlah tempat di Probolinggo, termasuk Bupati Puputan Trianasari dan suaminya yang juga merupakan anggota DPR Republik Indonesia, yaitu Hasan Aminuddin. Dan KPK telah mengamankan 10 orang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 4.00 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Selain Bupati dan suaminya, dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK juga mengamankan beberapa orang yang tercantum di bawah ini. Dan adapun 22 orang yang jadi tersangka dalam kasus ini terdapat 18 orang yang diduga sebagai pemberi suap, yaitu Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Masudi, Maliha, dan beberapa nama yang tercantum di bawah ini. Untuk selanjutnya bisa next. Untuk kesimpulannya,
Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio dan berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Konstitusi dalam artian luas adalah keseluruhan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan sebagai organisasi sebuah negara. Arti konstitusi secara sempit adalah aturan dasar negara tertinggi dan bersifat tertulis. Tujuan dari konstitusi adalah memberikan hak dan larangan tentang hal-hal yang boleh atau tidak dilakukan dalam kekuasaan dan pemenuhan hak dasar warga negara. Konstitusi bukan alat yang bersifat kekal, tetapi dalam kurun beberapa waktu dapat berubah. Dan perubahan yang terjadi dalam konstitusi dibagi menjadi dua macam, yaitu amandemen dan pembaharuan. Untuk selanjutnya dipersilakan Jasmine. Ini saya akan menjelaskan mengenai saran. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami makna dari hukum dasar yang ada di negara Indonesia, yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945. Karena konstitusi bertujuan untuk mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia harus menyadari betapa Undang-Undang Dasar berpengaruh besar dan memiliki peran terhadap negara kita, negara Indonesia. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Fatkur. Baik teman-teman, begitulah presentasi kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, kita lampirkan di laman Spada. Baik, kita ingin menutup presentasi kali ini dengan sebuah pantun. Makan jajan, berbuah ketan. Ketan dibeli oleh Kristan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga presentasi ini mendapatkan perhatian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.